Kalau dihitung berapa tahun berarti Romo untuk menjadi seorang Romo? Lulusan SMA lo ya? Iya. Berarti lulusan SMA berapa Iya. tahun berarti? Tadi Itu kasih jalan. terus sampai sekarang ya. Kita Iya. kira dalam proses perjalanan panggilan gitu ya. Apa yang pergulatan atau kan prosesnya masuknya di mana Romo? Masuk kemana lalu bagaimana proses pembinaan sebagai seorang Romo itu bagaimana kalau SDB itu? Akhirnya saat itu saya pengenalan dengan SDB di Sumba, kebetulan ada yang di Sumba. ada novisiatnya di Sumba. Setelah itu kami dikirim ke Tangerang Di untuk Tangerang pembinaan 1 tahun. ada 1 tahun. Kemudian kembali lagi ke Sumba 1 tahun lagi. 1 tahun lagi Terus kembali ke Jakarta untuk kuliah filsafat. di Jakarta. Ya, itu seharusnya 4 tahun tapi saya cuma 3 tahun karena saya itu kurang kurang intelektual, maksudnya kurang pintar. Jadi saya cuma 3 tahun dan tidak menyelesaikan skripsinya. Jadi filsafat saya 3 tahun. Kemudian setelah filsafat itu saya top tahun orientasi pastoral. Iya. 2,5 tahun sebenarnya. 1 tahun di Tangerang, 1 tahunnya lagi di Timor Leste. Di Timor Leste. Ya. Setelah dari Timor Leste disuruh untuk belajar teologi ke Filipina. Oh, berarti ke Filipina juga. Ya, 4 tahun belajarnya, satu tahun belajar bahasa, jadi 5 tahun di Filipina. 5 tahun di Filipina. Ya, 5 tahun di Filipina. Lama Romo. Namanya kan enggak tahu bahasa Inggris seperti apa, jadi disuruh sana belajar bahasa Inggris dulu 1 tahun. Saya baru mulai belajar teologi. Itu 4 tahun. 4 tahun. Ya, setelah 4 tahun baru kembali ke Indonesia untuk tahbisan. Tahbisan. Ya. Tahbisan di Saya tahbisan di Taman Mini. Lu suka tau? Di Ya, Taman Mini. kami tahbisan di Taman Mini. Tapi sebenarnya di paroki Lubang Buaya, tapi karena berhubung tempat kecil, Iya. jadi akhirnya kami tahbisan di Taman Mini, spesial sebenarnya. Oh, spesial Taman Mini. Berapa temannya lo? Kami waktu itu 5 orang, 3 itu projo dan 2 SDB. SDB. Teman saya yang satu tugasnya di Sumba di tempat saya dan saya dibuang ke Blitar. Bukan dibuang lah. Oh, bukan dibuang. Diutus ke Blitar ketemu kita Romo. Iya, betul. Tapi kalau dihitung berapa tahun berarti Romo untuk menjadi seorang Romo? Lulusan SMA lo ya? Iya. Berarti lulusan SMA berapa tahun berarti? Tadi Itu 13 tahun. 13 tahun. Ya, 12 sampai 13 tahun. 12 sampai 13 tahun untuk jadi seorang Romo, guys. Bayangkan. Salesian itu paling lama. Jadi kalau ada teman-teman masuk, biara jangan masuk di Salesian ya. Kalau itu lama loh. Kalau dibilang jangan masuk dia malah tertantang loh. Ya Pengen masuk. kalau tertantang boleh. Seperti saya tertantang juga awalnya, jadi saya masuk. Tapi lama tapi. Jadi kalau nggak ada niat nggak usah masuk gitu. Maksudnya kan gitu Romo. Harus sungguh-sungguh gitu loh. Ya, Kalau memang tapi bisa juga seperti saya coba-coba ya, jadi nanti. bisa. Tertantang kan? Bisa. Nah, Ya. Mantap sekali Romo. 12 tahun untuk menjadi seorang Romo. Saya 12 tahun jadi Romo tuh lulusan SMP Romo. Oh, Ini Romo lulusan SMA 12 tahun. Berarti kalau saya ikut SDB paling tidak saya 3 tahun lagi baru bisa tahbisan. ya. 15 tahun udah Romo. Wih, lama sekali jadi Romo. Lama. Proses pendidikan jadi imam itu bukan setahun 2 tahun, apalagi bisa dipercepat ya. Jadi Ya. sungguh-sungguh lama dan dipersiapkan karena ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh-temeh, bukan pendidikan biasa, tapi memang sungguh-sungguh para Romo diangkat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Nah, baik, mantap sekali. Romo, selama menjalani panggilan itu, Ya. proses pembinaan bahkan sekarang jadi Romo 1 tahun ini kan di Blitar ini. Saya dari Blitar. SDB. Kira-kira tantangan terberat menjadi seorang Romo itu apa sih Romo? Kalau dari Romo sendiri. Untuk masuk Salesian saya tantangan tersendiri bagi Ya, saya. sudah, tantangan. Karena Salesian itu bekerja untuk orang muda. Mereka bilang Salesian itu harus mencintai apa yang orang muda cintai. Nah, waktu itu olahraga saya tidak tahu, main bola saya tidak tahu, main basket itu saya tidak tahu, main volley pun tidak tahu, karena saya tidak suka olahraga dulu. Tapi waktu masuk belajar, karena teman-teman banyak yang tidak tahu, akhirnya belajar juga. Dan setelah itu bisa main bola. Ya bahkan dimasukin jadi tim juga. Mungkin karena kurang orang jadi saya dimasukin timnya. Bisa main bola, bisa main basket, ya volley sedikit. Nah, begitu. Jadi itu tantangan sendiri sudah awalnya. Tapi sejak itu saya juga pernah sakit, di mana saya berpikir bahwa saya tidak akan jadi Romo lagi. Oh, pernah sakit juga? Pernah sakit. Itu waktu saya masih postulan. Itu tahun pertama pembinaan. Tahun pertama, jadi baru masuk postulat ya namanya? Ya, postulan. Mantap, postulan. Itu waktu itu saya punya gejala hepatitis. Kan kalau hepatitis itu tidak boleh jadi Romo. Iya. Itu tidak boleh.
Tapi saya punya gejala dan saya dirawat di rumah sakit 1 minggu waktu itu. Tapi puji Tuhan saya sembuh dan saya diizinkan untuk masuk ke novisiat. Ya, novisiat. Terus yang terakhir yang kemudian seperti yang saya bilang filsafat saya tadi kan cuma 3 tahun. Ya, itu kenapa itu? Waktu itu kan memang saya tuh tidak pandai-pandai amat. Orangnya saya tuh tidak pandai. Maka nilai saya turun itu sampai saat itu saya mengatakan pada diri saya kalau nilai saya tidak naik, saya keluar dari SDB. Tapi puji Tuhan mungkin karena rahmat Tuhan juga jadi setelah itu nilai saya naik. Tetapi cuma 3 tahun, tidak 4 tahun. Kalau bisa cepat dong, 4 tahun jadi 3 tahun. Karena waktu zaman saya kami pergi top itu sebelum menyelesaikan filsafatnya. Iya. Jadi 3 tahun belajar, kemudian top, nanti kembali lagi untuk menyelesaikan skripsinya begitu. Itu. Jadi sebenarnya itu 4 tahun sebenarnya. Seharusnya 4 tahun, tetapi saya cuma 3 tahun. Karena harus top itu kan. Iya. Harus berangkat. Terus setelah top itu tidak kembali ke filsafat saya. Saya disuruh untuk belajar ke langsung ke Filipina. belajar teologi. Karena itu ya. Iya. Jadi sebenarnya pendidikannya tetap, cuma karena ada top lalu langsung diutus ke Filipina untuk 5 tahun di sana. Jadi ya wajar kemudian. Tak pikir kan lucu Romo. Biasanya orang dipercepat karena intelektual ya, pinter sekali itu sehingga dipercepat. Tapi nih di Romo kan tidak ada yang dipercepat karena pinter sekali. Tidak bisa dipercepat karena hal ini perlu. Filsafat itu sangat perlu untuk jadi Romo. Filsafat dan teologi itu syaratnya untuk menjadi seorang imam. Jadi bukan abal-abal itu. Ya, bukan cepet-cepetan tidak bisa. Memang harus belajar dan proses yang tidak mudah. Jadi tantangannya kira-kira apa nih? Yang berat tadi soal awal tadi sudah menjadi tantangan, lalu ketika menjadi imamnya sendiri apa tantangannya, Rom? Menjadi imam itu untuk menghidupi hidup sebagai imam. Mudah, setelah ditabiskan jadi imam dan saya jadi imam, saya bangga dengan diri saya sebagai imam. Tetapi bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kepada umat sekalian, kepada orang muda bahwa saya memilih jalan yang saya pilih untuk menjadi imam, itu yang menjadi pekerjaan bagi saya untuk selalu. Karena memberi kesaksian itu tidak hanya hari ini selesai. Ya benar-benar. Setiap gerak-gerik saya pun itu harus menunjukkan bahwa saya sebagai imam. Dan imamat itu menjadi identitas saya saat ini. Dan saya harus menunjukkan itu kepada orang di sekitar. Dan tidak mudah, karena saya berhadapan dengan berbagai macam orang, dari paling kecil sampai paling tua. Bagaimana saya bersosialisasi dengan orang-orang juga seperti apa, kan tuh harus menunjukkan bahwa saya sebagai imam, begitu. Harus posisikan diri saya sebagai imam, tidak bisa masuk semua. Dan tantangan sekarang terlalu banyak bagi kita untuk memberikan kesaksian hidup saya untuk menjadi Romo. Tidak menikah saya bagi dunia sudah menjadi tanda tanya. Apalagi kamu sekarang tidak menikah, terus hidup di dunia yang seperti ini, itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Benar sekali Romo. Jadi bagaimana menghidupi imamat itu loh ya. Kalau tak bisa nih oke lah, sebuah proses titik dalam hidup, tapi kemudian bagaimana itu dihidupi, dijalani. Karena suksesnya seorang imam itu bukan ketika dia tabisan, tetapi ketika dia mati sebagai seorang imam, disitulah suksesnya imam itu. Suksesnya itu ketika apa? Ketika meninggal itu. Meninggal sebagai imam. Meninggal sebagai seorang imam. Itu bukan hal yang mudah, itu yang cukup berat sekali. Maka terima kasih Romo atas sharing-sharingnya, menarik sekali kisah-kisahnya. Terakhir mungkin ngasih pesan-pesan Romo untuk orang muda. Kan Romo kan apa yang dicintai orang muda kita cintai. Kira-kira apa pesan untuk orang-orang muda Romo? Pesan saya untuk teman-teman sekalian, kita mempunyai pilihan kita masing-masing. Jangan membiarkan pilihan kita dipengaruhi oleh dunia. Fokuskan pilihanmu pada dirimu sendiri, berdasarkan apa yang kamu imani, berdasarkan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu pelajari. Pilihlah yang kamu suka dalam kehidupan kamu, karena itu akan membuat kamu menjadi bahagia. Asik. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Romo atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Luar biasa sekali, menarik, di luar pikiran saya. Kisahnya ternyata begitu ya banyak gitu, keren nih yang bisa dibagikan. Saya kira orang-orang muda juga akan melihat, lalu mungkin juga ada yang tergerak hatinya juga untuk menjadi seorang imam seperti kami, yang cewek-cewek menjadi seorang suster gitu. Itu aja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Dadah.